Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua sehat dan siap mengikuti pembelajaran. Teman-teman, Indonesia adalah negara yang besar dan beragam. Kita memiliki ratusan suku, bahasa, dan budaya. Namun, meskipun berbeda-beda, kita bisa hidup rukun dan bersatu. Tahukah kalian apa yang mempersatukan bangsa Indonesia? Jawabannya adalah Pancasila. Pancasila bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja, tetapi lahir dari perjuangan, pemikiran, dan pengorbanan para pendiri bangsa di masa penjajahan. Mereka berdiskusi, berdebat, dan bermusyawarah demi menemukan dasar negara yang dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Dengan mempelajari sejarah kelahiran Pancasila, kalian tidak hanya mengetahui peristiwa masa lalu, tetapi juga belajar tentang persatuan di tengah perbedaan, musyawarah dalam mengambil keputusan, cinta tanah air, dan tanggung jawab sebagai generasi penerus bangsa. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari bagaimana proses lahirnya Pancasila, siapa saja tokoh yang berperan, dan mengapa Pancasila menjadi dasar negara Indonesia hingga saat ini. Nah, setelah mempelajari ini, kita diharapkan mampu menjelaskan latar belakang lahirnya Pancasila, menguraikan proses perumusan Pancasila, menyebutkan tokoh-tokoh penting perumus Pancasila, dan menjelaskan makna Pancasila bagi bangsa Indonesia. Teman-teman, untuk mempelajari sejarah lahirnya Pancasila, kita mulai dari latar belakang sejarah, di mana yang pertama yaitu pembentukan BPUPKI, ya, atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dilatar belakangi oleh situasi Perang Dunia II dan kondisi politik Jepang di Indonesia. Pada tahun 1944 sampai 1945, Jepang mulai mengalami banyak kekalahan dari sekutu. Kekuatan militer dan ekonomi Jepang semakin melemah. Jepang khawatir kehilangan wilayah jajahannya, termasuk Indonesia. Ditambah rakyat Indonesia semakin sadar bahwa Jepang juga merupakan penjajah. Semangat nasionalisme dan keinginan untuk merdeka semakin kuat di berbagai daerah. Nah, untuk menarik perhatian atau simpati rakyat Indonesia agar mau membantu Jepang menghadapi sekutu, Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai bukti janji kemerdekaan tersebut, Jepang mengumumkan pembentukan BPUPKI pada 1 Maret 1945 oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada. Nah, BPUPKI kemudian diresmikan pada tanggal 28 Mei 1945 di Gedung Chosangin, Jakarta,
yang sekarang disebut dengan Gedung Pancasila. Sejak saat itu, BPUPKI mulai bekerja secara resmi. Nah, BPUPKI bertugas untuk menyelidiki dan mempersiapkan hal-hal penting bagi kemerdekaan Indonesia, terutama merumuskan dasar negara dan undang-undang dasar. Sementara tujuan BPUPKI diantaranya menyelidiki dan merumuskan dasar negara Indonesia, mempersiapkan konstitusi atau undang-undang dasar, dan menyusun hal-hal penting terkait bentuk dan sistem pemerintahan. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, BPUPKI melakukan 2 kali sidang. Yang pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang bertempat di Gedung Chusang-in, Jakarta. Tujuan sidang pertama ini untuk membahas dan merumuskan dasar negara Indonesia. Nah, pada sidang pertama ini ada beberapa tokoh yang merumuskan 5 dasar negara. Di antaranya yaitu yang pertama Muhammad Yamin. Dia mengusulkan 5 dasar Pancasila. Yang pertama yaitu peri kebangsaan, di mana peri kebangsaan ini bermakna kesadaran untuk bersatu sebagai satu bangsa Indonesia dan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, peri kemanusiaan, di mana ini bermakna pengakuan terhadap hak asasi manusia serta sikap saling menghormati dan berperilaku adil dan beradab. 3. Peri ketuhanan, di mana kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan penghormatan terhadap kebebasan beragama. Yang keempat, peri kerakyatan, yang bermakna kedaulatan berada di tangan rakyat dan keputusan diambil melalui musyawarah untuk mufakat. Yang kelima, kesejahteraan rakyat, yang bermakna negara bertanggung jawab untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Tokoh yang kedua yaitu Supomo. Ia mengemukakan gagasan negara integralistik, yaitu negara yang menyatukan seluruh golongan dalam satu kesatuan yang utuh seperti keluarga. Usulan pertama yaitu persatuan. Ini bermakna negara Indonesia harus berdiri sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpecah oleh perbedaan suku, agama, maupun golongan. Kedua, kekeluargaan. Ini bermakna hubungan antara negara dan rakyat didasarkan pada rasa kebersamaan, gotong royong, dan saling membantu. Yang ketiga yaitu keseimbangan lahir dan batin, yang bermakna pembangunan bangsa harus memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan jasmani atau materi dan rohani atau moral dan spiritual. Yang keempat, musyawarah.
yang bermakna setiap keputusan penting diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, bukan paksaan atau kekerasan. Dan yang kelima yaitu keadilan rakyat, yang bermakna negara wajib menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tokoh yang ketiga yaitu Insinyur Soekarno, di mana pada tanggal 1 Juni 1945 Insinyur Soekarno menyampaikan pidato yang berisi 5 dasar negara dan memberi nama Pancasila. Inilah mengapa Pancasila disebut lahir pada tanggal 1 Juni 1945, di mana usulan yang pertama yaitu kebangsaan Indonesia, yang bermakna bangsa Indonesia harus bersatu sebagai satu bangsa dan satu tanah air, tanpa membedakan suku, agama, dan golongan. Yang kedua yaitu internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang bermakna bangsa Indonesia menghormati bangsa lain dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan serta perdamaian dunia. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi, yang bermakna keputusan diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, bukan paksaan. Yang keempat, kesejahteraan sosial, yang bermakna negara bertanggung jawab mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa, yang bermakna bangsa Indonesia beriman kepada Tuhan yang Maha Esa dan saling menghormati kebebasan beragama. Setelah sidang pertama, dibentuklah Panitia 9, yaitu pada awal Juni 1945, di mana Panitia 9 beranggotakan 9 tokoh bangsa, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Mr. Alexander Andries Baramis, Ahmad Subarjo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Abikusno Djokro Sujoso, Haji Agus Salim, dan Abdul Qahar Muzakir, di mana alasan pembentukan Panitia 9 ini yaitu karena sidang pertama BPUPKI belum menghasilkan rumusan dasar negara yang final. Ya. Selain itu, terdapat perbedaan pendapat antara tokoh mengenai dasar negara. Diperlukan kesepakatan bersama yang dapat diterima oleh seluruh golongan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menghasilkan Piagam Jakarta yang berisi rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta yang pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima,
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya yaitu sidang kedua BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, di mana hasil sidang kedua BPUPKI yaitu membahas dan menyusun rancangan Undang-Undang Dasar, menyepakati wilayah negara Indonesia, dan membahas bentuk negara dan pemerintahan. Nah, teman-teman, setelah sidang kedua ini, pada tanggal 7 Agustus, BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI. Teman-teman, PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan Wakil Dr. Andes Muhammad Hatta, sedangkan Mr. Ahmad Subarjo ditunjuk sebagai penasihatnya. Ya, anggota PPKI yang dibentuk oleh Jepang sebelumnya berjumlah 21 orang. Kemudian anggotanya ditambah menjadi 27 orang. Nah, perubahan anggota PPKI memiliki nilai strategis karena PPKI murni dibentuk bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kelahiran negara Kesatuan Republik Indonesia dan kesan bahwa PPKI merupakan badan pembentukan Jepang dapat dihilangkan. Hal tersebut menjadi bukti awal bahwa kemerdekaan Indonesia bukan hadiah Jepang, tetapi jerih payah rakyat Indonesia. Nah, rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta ditetapkan sebagai rumusan yang kemudian disahkan sebagai dasar negara. Nah, pertanyaannya, siapa yang mengesahkan dasar negara Indonesia? Nah, singkat cerita ya teman-teman, ketika Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, kabar tersebut segera tersebar melalui siaran radio Jepang dari Tokyo. Siaran itu juga tertangkap di Indonesia. Hanya saja yang mengerti bahasa Jepang tidak banyak. Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan atau vacuum of power. Pemuda mendesak golongan tua memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, terjadi perbedaan pandangan. Golongan tua menunggu keputusan dari Jepang, sedangkan angkatan muda menghendaki kemerdekaan dengan kekuatan sendiri, terlepas dari pengaruh Jepang. Setelah mengalami proses panjang, mulai dari perbedaan pandangan antara golongan muda dan tua hingga peristiwa Rengas Dengklok, akhirnya kemerdekaan Indonesia berhasil diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 tanpa pengaruh dari Jepang. Terjawab sudah bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan upaya seluruh rakyat Indonesia, bukan pemberian Jepang, karena pada saat itu Jepang tidak lagi berkuasa di Indonesia. Kembali ke pengesahan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, PPKI melaksanakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945. Sehari setelah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Yang ketiga,
membentuk sebuah komite nasional untuk membantu presiden. Tahukah kamu, sesaat sebelum dibukanya sidang PPKI pada 18 Agustus 1945, terjadi peristiwa penting yang menyatukan bangsa Indonesia dengan jiwa toleransi tinggi. Peristiwa ini berhubungan dengan rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta yang tadi tentunya sudah kalian perhatikan di awal materi. Apakah peristiwa itu? Nah, rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta memunculkan reaksi dari warga Indonesia Timur. Sesaat sebelum dibukanya sidang PPKI pada 18 Agustus 1945, salah satu perwakilan warga Indonesia Timur yaitu J. Latuhar Hari menemui Muhammad Hatta. Ia menyampaikan aspirasi warga Indonesia Timur bahwa mereka keberatan dengan 7 kata di belakang kata ketuhanan. Muhammad Hatta selanjutnya menemui tokoh Islam PPKI yaitu Ki Bagus Hadikusuma. Muhammad Hatta mengusulkan agar 7 kata pada sila pertama tersebut dihapuskan. Setelah berdiskusi, akhirnya disepakati rumusan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, itulah teman-teman mengapa sila pertama yang ada pada Piagam Jakarta diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ya, di mana kesepakatan ini menunjukkan toleransi yang tinggi, ya. Mereka menyadari bahwa Indonesia multikultural. Indonesia didirikan di tengah keberagaman, baik suku, ras, maupun agama. Rumusan ketuhanan dalam Piagam Jakarta belum mampu mengakomodasi seluruh agama atau keyakinan yang dipeluk bangsa Indonesia. Oleh karena itu, rumusan ketuhanan dalam Piagam Jakarta direvisi dengan rumusan yang dapat mengakomodasi seluruh umat beragama di Indonesia, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan terakhir inilah yang disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai rumusan dasar negara yang sah dan benar. Hal ini ditegaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1968. Jadi, perbedaan rumusan dasar negara Piagam Jakarta dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat pada sila pertama. Berikut rumusan dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah diubah. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Teman-teman, dari proses kelahiran Pancasila, kita dapat mengambil beberapa nilai penting. Ya, di antaranya semangat musyawarah, toleransi antar umat beragama, persatuan dalam keberagaman, pengorbanan demi kepentingan bangsa. Pancasila lahir bukan dari satu orang,
tetapi dari kesepakatan bersama seluruh elemen bangsa. Teman-teman, dari proses kelahiran teman-teman, itulah sejarah singkat mengenai kelahiran Pancasila. Sekarang kita masuk pada latihan soal. Ya, jadi saya sudah menyiapkan beberapa soal, ya, beberapa soal pilihan ganda. Silakan teman-teman menjawab di kolom komentar. Soal pertama yaitu BPUPKI dibentuk pada tanggal A. 17 Agustus 1945, B. 29 April 1945, C. 1 Juni 1945, D. 22 Juni 1945. Nomor 2. Ketua BPUPKI adalah A. Insinyur Soekarno, B. Muhammad Hatta, C. Dr. Raji Manwedjodiningrat, D. Ki Hajar Dewantara. Nomor 3. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal A. 29 Mei sampai 1 Juni 1945, B. 22 Juni 1945, C. 17 Agustus 1945, D. 18 Agustus 1945. Nomor 4. Tokoh yang mengusulkan istilah Pancasila adalah A. Muhammad Yamin, B. Supomo, C. Insinyur Soekarno, D. Muhammad Hatta. Nomor 5. Piagam Jakarta dirumuskan oleh panitia yang bernama A. BPUPKI, B. PPKI, C. Panitia 8, D. Panitia 9. Nomor 6. Piagam Jakarta disusun pada tanggal A. 1 Juni 1945, B. 22 Juni 1945, C. 28 Mei 1945, D. 18 Agustus 1945. Nomor 7. Tujuan utama penyusunan Piagam Jakarta adalah A. Menyusun Undang-Undang Dasar, B. Menyusun Dasar Negara, C. Menyusun teks proklamasi, D. Menyusun kabinet. Nomor 8. Rumusan sila pertama dalam Piagam Jakarta adalah A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, C. Ketuhanan dan kemanusiaan, D. Ketuhanan yang berkeadilan. Nomor 9. Perbedaan rumusan sila pertama antara Piagam Jakarta dan Pancasila menunjukkan bahwa para pendiri bangsa A. Tidak konsisten dalam merumuskan dasar negara, B. Terpaksa mengikuti tekanan pihak asing, C. Mengutamakan persatuan dalam masyarakat yang beragam, D. Mengabaikan nilai keagamaan. Nomor 10. Jika rumusan sila pertama Piagam Jakarta tidak diubah, kemungkinan dampak yang paling besar bagi Indonesia adalah A. Indonesia lebih mudah dijajah kembali, B. Terjadinya perpecahan antara golongan masyarakat, C.
pemerintahan berjalan lebih cepat. D. Pancasila tidak menjadi dasar negara. Nomor 11. Keputusan Panitia 9 merumuskan Piagam Jakarta mencerminkan nilai Pancasila berupa A. Individualisme, B. Musyawarah dan mufakat, C. Kepentingan golongan, D. Kekuasaan mutlak. Nomor 12. Sikap Insinyur Soekarno dan tokoh bangsa lainnya dalam menerima perubahan sila pertama menunjukkan bahwa mereka H. Mudah terpengaruh pendapat orang lain, B. Tidak memiliki pendirian yang kuat, C. Mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, D. Takut kehilangan jabatan. Nomor 13. Nilai persatuan dalam Pancasila dapat diterapkan di sekolah melalui tindakan A. Memilih teman berdasarkan suku, B. Menghindari kerja kelompok, C. Menghargai perbedaan pendapat saat musyawarah, D. Menang sendiri dalam perlombaan. 14. Pembentukan BPUPKI oleh Jepang seharusnya disikapi oleh para tokoh bangsa Indonesia dengan cara A. Menolak seluruh kebijakan Jepang, B. Memanfaatkan kesempatan untuk mempersiapkan kemerdekaan, C. Menunggu pemerintah Jepang sepenuhnya, D. Menghentikan perjuangan kemerdekaan. Nomor 15. Sidang pertama BPUPKI menjadi peristiwa penting karena A. Jepang resmi menyerahkan kekuasaan, B. Proklamasi kemerdekaan dilakukan, C. Dasar Negara Indonesia mulai dirumuskan, D. Undang-Undang Dasar 1945 disahkan. Nah, teman-teman, hari ini kita telah mempelajari perjalanan penting bangsa Indonesia. Mulai dari pembentukan BPUPKI, perumusan dasar negara, lahirnya Pancasila, hingga peran PPKI dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dari materi ini, kita dapat memahami bahwa kemerdekaan Indonesia tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui perjuangan panjang, musyawarah, dan sikap saling menghargai perbedaan. Para tokoh bangsa telah memberikan teladan berupa persatuan, tanggung jawab, dan cinta tanah air. Sebagai generasi penerus, tugas kita adalah mengisi kemerdekaan dengan belajar sungguh-sungguh, bersikap jujur, menghargai perbedaan, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat. Sebelum pembelajaran kita akhiri, mari kita simpulkan bersama. BPUPKI berperan dalam merumuskan dasar negara dan undang-undang dasar. PPKI berperan dalam menetapkan dan melaksanakan hasil persiapan kemerdekaan. Pancasila lahir dari semangat persatuan dan musyawarah. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan menambah rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.